Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Kude dari Prodi Manajemen semester 2 pagi dari kampus TYAPAN Surabaya. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang kewirausahaan dengan judul hakikat dan konsep kewirausahaan. Masuk kita bagian nomor A, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan hakikat adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi dia menjelaskan secara epistemologis yang sebenarnya di mana perusahaan itu butuh sumber daya atau tenaga penggerak atau di mana tujuan kedepannya supaya kewirausahaan tersebut bisa makin sukses dan bisa maju. Baik, masuk kita bagian nomor 1, yaitu perbedaan. Perbedaan ini ada beberapa bagian, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis atau mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang dapat mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Yang kedua, kewirausahaan, yaitu pada hakikatnya adalah sifat atau ciri watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia yang secara kreatif. Masuk kita bagian nomor 2, yaitu wirausahawan, yaitu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis. Artinya seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausahaan dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Baik, kita lanjut. Ada 6 hakikat pentingnya kewirausahaan, yaitu 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya atau tenaga penggerak, tujuan, siasat atau teknik, kiat atau proses dan hasil bisnis. Kedua, yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha tersebut. Ketiga, yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif, berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Keempat, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang berbeda. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan proposal dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha tersebut. Karena usaha sudah mulai nggak ada kreatifnya, pada semangat. Jadi gimana mencari peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha tersebut.
keenam adalah kewirausahaan. Itu usaha menciptakan nilai atau nilai tambahan dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan tersebut. Dimana persaingan udah namanya aja usaha, udah banyak persaingan tuh. Jadi dimana usaha kita itu bisa berkembang, bisa semakin maju, bisa semakin sukses. Jadi gimana kita berkomunikasi kepada seseorang atau pelanggan kita, jadi bisa usaha tersebut bisa maju lebih sukses. Baik, kita lanjut masuk kita bagian B, yaitu konsep kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejumlah definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut lagi, dimana studi sebelumnya biasa jadi bisa ditingkatkan lagi atau bisa dikembangkan lagi supaya konsep-konsep kewirausahaan tersebut bisa lebih maju dan bisa lebih kreatif lagi dari yang sebelumnya. Baik teman-teman, masuk kita bagian nomor 3, yaitu faktor-faktor motivasi berwirausaha. Yaitu 1, memiliki visi dan tujuan yang jelas, di mana tujuan tersebut di hal yang berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif, di mana inisiatif ini dan selalu proaktif merupakan ciri mendasar di mana perusahaan tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu melalui dan mencari peluang sebagai laporan berbagai kegiatan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah berorientasi pada presentasi, di mana presentasi sebelumnya kurang kreatif, atau pengusaha yang sukses lalu mengajar presentasi yang lebih baik daripada presentasi yang sebelumnya. Nah, yang keempat adalah berani mengambil risiko, di mana usaha tersebut harus bisa mengambil risiko, harus berani mengambil risiko. Dengan hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang penguasa kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Yang kelima adalah kerja keras, di mana jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu, baik dalam kerja, baik dalam mengatur uang, atau sebenarnya selalu memikirkan kemajuan usahanya, atau ide-ide baru selalu mendorong untuk bekerja. Yang keenam yaitu
bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, di mana baik sekarang maupun yang akan datang. Gitu. Yang ketujuh adalah komitmen pada berbagai pihak, di mana merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan seharus ditepati. Nah, yang kedelapan yaitu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, di mana baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang selalu dijalankan antara lain kepada para pelanggan atau pemerintah tersebut bisa berkomunikasi atau bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, masuk kita bagian ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat berhasil dapat dirangkum dalam 3 sikap, yaitu jujur dan mempunyai tujuan jangka panjang, selalu taat berdoa. Yaitu dimana jujur ini dalam arti berani untuk mengungkapkan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan dan mau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua, mempunyai tujuan jangka panjang, di mana dalam arti mempunyai gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Nah, yang ketiga, selalu taat berdoa, yang merupakan menyerah diri kepada Tuhan untuk meminta apa yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh, dimana selalu kita berseru kepada Tuhan dan bisa kita meminta doa kepada Tuhan, di mana usaha-usaha kita tersebut bisa diberkati dan bisa dikasih rezeki kepada usaha tersebut. Baik teman-teman, masuk kita bagian nomor 6, anak tangga menuju puncak karir berwirausaha terdiri 6, yaitu 1, mau kerja keras, di mana usaha kita harus bekerja keras baik sisi waktu dan di mana kita bekerja harus bekerja keras. Yang kedua, menampilkan yang terbaik. Nah, kita harus menampilkan yang terbaik, kita harus menjadi bisa menjadi yang terbaik baik di depan umum maupun di tengah-tengah masyarakat atau di usaha tersebut. Bisa kita menampilkan yang terbaik untuk usaha kita tersebut, di mana usaha-usaha kita bisa maju, bisa sukses. Yang ketiga yaitu yakin. Yakin ini adalah harus percaya diri, di mana usaha-usaha itu harus kita buat untuk bisa yakin untuk bisa maju usaha itu atau bisa mengelolanya sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, ambisi untuk maju, dimana ambisi ini bisa lebih maju atau bisa lebih kreatif lagi usaha-usaha kita tersebut. Yang kelima, pandai berkomunikasi, dimana yang kelima ini bisa kita pandai berkomunikasi, bisa baik sesama kita maupun sesama usaha-usaha kita, dimana komunikasi kita
supaya usaha kita tersebut bisa lebih kreatif atau bisa lebih maju atau bisa lebih lancar ke depannya. Yang keenam adalah pandai membuat keputusan. Ini dimana sebuah perusahaan itu kita harus bisa pandai mengambil keputusan dimanapun dan kapanpun. Dimana baik dalam sisi kerja kerasnya maupun keyakinan kita, maupun keyakinan kita bisa mengambil sebuah keputusan di suatu perusahaan kita tersebut. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Masuk kita bagian nomor 4, yaitu proses kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan kewirausahaan yaitu 1. Tahap memulai, tahap dimana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlakukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchise. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap atau jalan. Tahap ini seseorang wirausaha mengelola sebagai aspek yang terkait dengan usahanya. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, yaitu mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Secara ringkas, model proses kewirausahaan mencakup tahap-tahap sebagai berikut. Yaitu 1. Proses inovasi. Inovasi ini adalah di mana perusahaan kita bisa menimbulkan ide baru atau hal yang baru. Yang kedua adalah proses memicu, di mana proses memicu ini atau mendorong usaha kita lebih kreatif atau lebih maju. Yang ketiga adalah proses pelaksanaan, di mana tahap-tahap usaha kita tersebut bisa terlaksana atau bisa bertumbuh dengan sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan ringkas ya diatur sebelumnya. Yang keempat adalah proses pertumbuhan, di mana usaha itu bisa berkembang baik atau bisa berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih kreatif atau bisa lebih lancar. Jadi proses pertumbuhan ini atau proses inovasi bisa bersatu atau bisa bersatu dalam melakukan atau mendirikan usaha tersebut. Baik teman-teman, demikian hasil diskusi saya. Saya ucapkan atas perhatian teman-teman semua. Kalau ada kesalahan-kesalahan tutur kata ya atau penulisan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena ada pepatah mengatakan kalau ada jarum patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kesalahan-kesalahan
tolong jangan disimpan dalam hati ya teman-teman semua. Demikian saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi.